Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Juan Maulana Rifka Farizi dari SMA Negeri 1 Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, yang sekarang duduk di bangku kelas 10. Kali ini, saya akan membawakan materi tentang menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Untuk lebih lanjutnya, mari kita mulai saja materi pembahasan kali ini. Pengertian korupsi dan dampak negatif. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang melibatkan manipulasi, penipuan, dan kecurangan dalam proses administratif atau politik. Dampak negatif korupsi bagi bangsa dan negara sangat luas dan merusak, di antaranya perekonomian, pembangunan sosial, kepercayaan publik, dan stabilitas politik. Perekonomian mengurangi investasi. Investor cenderung menghindari negara yang tingkat korupsinya tinggi karena tidak adanya kepastian hukum dan meningkatnya biaya bisnis akibat suap dan pungutan liar. Pemborosan anggaran. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dialihkan ke kantong pribadi atau kelompok tertentu, menghambat pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial. Kesenjangan sosial. Korupsi memperparah ketimpangan ekonomi dan sosial karena hanya segelintir orang yang menikmati hasil korupsi. Sementara mayoritas masyarakat tetap miskin dan terpinggirkan. Pembangunan sosial. Kesenjangan sosial. Korupsi memperparah ketimpangan ekonomi dan sosial karena hanya segelintir orang yang menikmati hasil korupsi, sementara mayoritas masyarakat tetap miskin dan terpinggirkan. Kepercayaan publik. Kesenjangan penurunan moral dan etika. Korupsi dapat menular ke berbagai lapisan masyarakat, menciptakan budaya yang permisif terhadap tindakan tidak etis dan tidak bermoral. Stabilitas politik merusak demokrasi. Proses demokrasi menjadi tidak sehat ketika korupsi merajalela karena pemimpin dipilih berdasarkan suap atau manipulasi, bukan berdasarkan meritokrasi atau kehendak rakyat. Selanjutnya ada nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, integritas, dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip etika yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi korupsi, di antaranya ada kejujuran, integritas, dan akuntabilitas. Kejujuran adalah nilai yang menekan pentingnya menyampaikan kebenaran dan bertindak sesuai dengan fakta tanpa menyembunyikan atau memanipulasi informasi. Dalam konteks anti korupsi, kejujuran tidak melakukan penipuan, tidak menerima suap, dan tidak terlibat dalam praktik korupsi. Integritas. Integritas adalah nilai yang mencakup konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta berpegang pada prinsip-prinsip moral dan etika. Orang yang berintegritas tidak akan tergoda untuk melakukan tindakan koruptif meskipun ada kesempatan, karena mereka memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai moral yang tinggi. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah nilai yang menekankan tanggung jawab dan transparansi dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam konteks pemerintahan dan organisasi, akuntabilitas berarti setiap individu atau lembaga harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan siap untuk diaudit dan diawasi untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Selanjutnya, menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran berkata, selalu menyampaikan kebenaran dalam setiap situasi baik di tempat kerja, di rumah maupun dalam interaksi sosial. Hindari penipuan. Jangan tergoda untuk berbohong atau menyembunyikan informasi, meskipun itu tampak menguntungkan dalam jangka pendek. Jujur dalam kegiatan.
Selalu melaporkan pengeluaran dan pendapatan secara akurat dan hindari praktik seperti penggelapan pajak atau memasukkan dokumen. Integritas mematuhi aturan dan hukum. Selalu ikuti aturan yang berlaku di tempat kerja, sekolah, atau masyarakat, dan hindari segala bentuk tindakan ilegal. Tetap konsisten. Pertahankan prinsip-prinsip moral dan etika, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi atau saat dihadapkan pada godaan. Menolak suap. Jangan pernah menerima atau menawarkan suap dalam bentuk apapun, baik uang, hadiah, atau layanan. Akuntabilitas tanggung jawab pribadi. Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan sendiri. Jika melakukan kesalahan, akui dan cari solusi untuk memperbaikinya. Transparansi dalam tindakan. Jelaskan dan dokumentasikan setiap keputusan atau tindakan yang diambil, terutama yang berdampak pada orang lain atau organisasi. Siap diaudit. Selalu siap untuk diperiksa atau diaudit, baik dalam konteks pekerjaan maupun kehidupan pribadi, untuk memastikan tidak ada yang disembunyikan. Kesimpulan dari materi anti korupsi kali ini ialah korupsi adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pencegahan dan pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan warga negara. Terima kasih atas materi yang kali ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.